Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pranaja Service HP. Oke, untuk video kali ini saya akan perbaiki Redmi 8A ya. Jadi kerusakan di sini bagian tombol power tidak berfungsi sama sekali. Untuk tombol volume atas sama yang bawah juga tidak berfungsi ya. Jadi teknologi yang punya juga tidak tahu, tiba-tiba tidak berfungsi semua tombol volume sama tombol power ya. Yang jelas di sini saya coba tekan-tekan di bagian tombol powernya tidak ada respon. Namun di sini HP-nya masih dalam keadaan menyala karena dari fitur gerakan bisa menyalakan HP ini ya. Jadi sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan dulu di sini bahwa kerusakan seperti ini ada kemungkinan bagian dari fleksibel atau jalur yang putus atau efek kena air yang menyebabkan korosi. Kebiasaan seringkali terjadi seperti itu ya. Ya, ini tahap pembongkaran untuk backcovernya. Setelah saya bongkar, kemudian saya coba lagi di sini karena HP-nya selalu slip ya. Oke, saya coba tekan tanpa tombol luar ya. Di sini saya tekan kitun yang ada di fleksibel. Kemudian untuk tombol atasnya saya coba tekan, tidak ada respon, semuanya tidak ada respon ya. Jadi sebelum kita ganti untuk fleksibel, sebaiknya kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi kalau ada bekas kena air, biasanya yang menjadi efeknya bekas kena air itu juga bisa bermasalah di bagian tombol power yang menyebabkan tidak berfungsi ya. Oke, saya akan cari dulu apakah untuk fleksibel satu set sama tombol volume masih ada stok. Kayaknya belum ada ya. Jadi di sini sebelum kita lanjut lagi, kita akan mencoba untuk pembongkaran bagian penutup mesinnya. Kita akan melihat kondisi mesin ya. Setelah saya bongkar seperti ini, kemudian saya akan coba menekan lagi di bagian tombol powernya. Masih seperti biasa ya, masih seperti semula. Di sini tidak ada respon sama sekali. Begitu saya lepas bagian penutup mesin supaya bisa kita melihat konektor ya untuk terhubung ke fleksibel yang ada di bawah mesinnya. Di sini saya tunjukkan, di sini ada 4 pin yang terhubung ke power, ada juga yang terhubung ke jalur volumenya ya. Di sini saya coba shotgun untuk menentukan jalur dari tombol powernya, pin sebelah mana yang terhubung ke jalur power. Kemudian ada juga jalur yang terhubung ke tombol volume ya, kedua tombol volumenya. Dan di sini sengaja saya skip videonya karena lumayan lama ya pengerjaan sampai tahap akhir dan berhasil. Di sini saya lihat bagian dari kitun yang ada di fleksibel, baik itu dari tombol power maupun dari tombol volume. Saya akan melihat kondisi dalam dari kitunnya ya. Kebiasaan yang seperti ini terjadi korosi di dalam kitunnya ya. Sudah saya buang kitunnya, kemudian di sini saya coba shotgun tanpa menggunakan kitun. Saya langsung shotgun menggunakan pinset. Di sini tidak ada respon sama sekali. Tanpa kitun juga tidak ada respon ya. Jadi seandainya di sini teman-teman juga mengalami jika ada bekas kena air, usahakan bisa dibersihkan kitunnya ya.
yang seringkali terjadi hal yang sepele ya. Namun di sini sudah saya berusaha untuk membuang dari kitunnya, tetap tidak ada respon ya. Itu juga bisa dari fleksibelnya yang putus jalur, ada juga dari jalur yang ada di mesinnya, di soket yang terhubung ke fleksibel di bagian bawah mesin. Bisa juga putus jalur di bagian komponennya ya. Nah, ini untuk bagian dari volume bawahnya saya kelupas, bagian kitunnya ada terlihat seperti korosi ya. Kemungkinan dulu HP ini keseringan istilahnya berkeringat ya, yang menyebabkan bagian kitunnya terjadi korosi, yang menyebabkan semua tombol di fleksibelnya tidak berfungsi ya. Ya, saya usahakan sudah sampai tahap akhir di sini. Saya akan mencoba mengganti saja bagian dari kitunnya. Di sini saya menggunakan kitun di tombol tipe HP yang lain ya. Namun di sini saya akan ambil dari kitunnya saja, kemudian nanti saya akan pasang ke HP yang bermasalah. Di sini fleksibel Oppo A31 atau 51 ya kalau tidak salah. Saya akan ambil kitunnya saja untuk mencoba mengganti dari kitun Redmi 8A ini. Semoga bisa berhasil ya. Ya, fisik dari kitunnya sama persis dengan yang Redmi 8A ini. Jadi jika teman-teman tidak punya stok, bisa ambil dari kitun yang lain. Yang penting sama besaran. Dan ini tahap proses pencabutan dari kitun yang baru tanpa satuan ya, sudah saya ganti, ini hasilnya. Jadi sudah saya ganti untuk tombol power saja, nanti saya akan ganti semuanya ya. Oke, sekarang kita akan mencoba lagi, kita akan coba tes setelah saya ganti dari kitunnya, karena tadi sudah saya lihat bagian dalam terlihat menghitam bekas kena air ya. Nah, ini saya pasang lagi dan sengaja saya skip videonya karena hampir 1 jaman saya kerjakan ya untuk menentukan penyebabnya di mana ya. Nah, ini setelah saya coba pasang, kemudian saya sambil menahan mesinnya karena nanti kalau tidak ditekan mungkin tidak akan terkonek. Di sini sambil saya tekan di bagian tombol powernya masih belum berfungsi ya. Tidak ada respon sama sekali. Di sini saya coba berulang kali menekan di bagian tombol powernya dan sama hasilnya sebelum saya ganti dan tidak ada respon ya. Oke teman-teman, di sini perhatikan gambar yang sudah saya buat karena iseng-iseng saya membuka skematik dan pengen tahu jalur untuk tombol power sama tombol volume ya. Nah, ini untuk bagian dari gambar 1 saya tunjukkan bagian soket penghubung, yaitu tombol power sama volume. Kalau kita lihat ke nomor 2 itu ada tulisan power ya, dan nomor 3 kalau kita lihat di bitmapnya saya tunjukkan 3 itu sama dengan nomor 2 ya. Begitu juga dengan gambar nomor 4 saya tunjukkan, dan itu ada jalurnya di yang saya kasih panah paling bawah, larinya ke bagian mana ya. Di dalam kaleng ada kapasitor yang sejalur dengan soketnya ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan gambar ini, karena tadi sudah saya coba bersihkan, kemungkinan juga di bagian soketnya terjadi
korosi, efek kena air yang sudah menjadi kerak putih. Begitu saya bersihkan di bagian soketnya, dan alhamdulillah bisa teratasi ya. Jadi saya cuma utak-atik di bagian fleksibel saja, tahu-taunya ada korosi di bagian soket atau di bawah soketnya ya. Dan yang paling aneh di sini, begitu saya coba bersihkan dan alhamdulillah sudah berhasil. Dan ini saya juga sempat bingung ya. Di sini ada plat aluminium ya, sejenis apa ini? Saya juga kurang tahu. Yang di sini saya buang ya, saya lepas, kemudian saya coba nyalakan. Begitu setelah saya bersihkan dan alhamdulillah di sini semuanya sudah berfungsi ya. Padahal tadi sudah kita lihat sama-sama tidak ada respon sama sekali, baik itu dari tombol power maupun dari tombol volume ya. Setelah saya tracking jalur bahwa jalurnya menuju ke kapasitor di bawah kalengnya ya, di dalam kaleng ya. Dan anehnya juga bagian dari plat fleksibel dari yang ini saya coba lepas, kemungkinan ada indikasi ngeground juga ya. Dan saya lakukan tracking jalur dan alhamdulillah di sini saya bersihkan di bagian soketnya dan sudah bisa teratasi ya. Nah ini teman-teman bisa lihat lagi, saya shotkan di bagian soket penghubung ke fleksibel ya. Nah ini saya kasih lihat lagi seperti gambar yang sudah saya buat. Di sini untuk jalur powernya ada di tengah ya. Ini saya shotkan untuk bagian powernya. Di situ teman-teman bisa lihat ada tulisan power ya. Di sini sudah bisa teratasi. Saya coba tekan lagi di sini. Sambil saya shotkan lagi untuk membuktikan bahwa di sini sudah berhasil ya. Oke, untuk lebih jelasnya bisa teman-teman cek dulu bagian fleksibel apakah ada yang putus. Mungkin untuk video kali ini saya akhiri saja. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Ya saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.